Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kelompok kami akan membahas bagian keempat, yaitu sarana berpikir ilmiah. Bapak Ibu, sarana berpikir ilmiah dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bahasa, yang kedua ada matematika, yang ketiga statistika, dan yang keempat itu ada logika. Kita masuk yang pertama, yaitu bahasa. Bahasa adalah sistem lambang yang digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran, perasaan, ide, ataupun informasi. Bahasa bisa berupa lisan maupun tulisan dan merupakan salah satu ciri utama yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Pendapat ahli. Menurut Bahtiar, dalam Hasnah Faizah 2025, sebagai alat interaksi, maka semua yang berhubungan dengan komunikasi tiada terhindar dari bahasa. Contohnya ketika meraih ilmu pengetahuan dengan pikiran sistematis. Dalam kata lain, tidak adanya keahlian berbahasa, manusia tidak bisa melaksanakan aktivitas secara teratur dan sistematis dalam berpikir. 4 fungsi bahasa menurut Morris dalam Holiday 1994. Yang pertama adalah mood talking, yaitu ekspresi diri. Yang kedua, exploratory talking, yaitu fungsi estetis. Berikutnya, information talking, yaitu pertukaran informasi. Dan yang terakhir, grooming talking, menjaga hubungan sosial. Selanjutnya, simpulan bahasa. Bahasa adalah alat penting dalam kehidupan manusia, tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana berpikir dan mengembangkan ilmu. Kemampuan berbahasa yang baik sangat menentukan kualitas interaksi sosial dan ketepatan berpikir ilmiah. Kita masuk yang kedua, yaitu matematika. Menyambung materi sebelumnya tentang bahasa, saya Riona Rambe membawakan tentang matematika, yang mana ilmu mempelajari pola struktur hubungan dan perubahan melalui penggunaan simbol dan angka secara logis dan sistematik, di mana matematika juga berfungsi sebagai sarana bahasa, sarana berpikir deduktif, dan sebagai ilmu alam dan sosial. Simpulan dari matematika ini adalah merupakan sarana penting dalam aktivitas ilmiah, di mana menurut para ahli, matematika adalah ilmu tentang pola dan keteraturan serta alat berpikir yang menggunakan bahasa simbolik dan padat yang didasarkan pada penalaran deduktif. Kita masuk bagian yang ketiga, yaitu statistik. Baiklah, saya Riza Purnamasari akan membahas mengenai statistik. Statistik adalah cabang ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menyusun, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan data untuk membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berdasarkan bukti. Statistik digunakan untuk memahami pola, hubungan, dan kecenderungan dari data, baik dalam bentuk angka maupun kategori. Selanjutnya kita akan membahas peran statistik. Peran statistik sebagai alat berpikir ilmiah yang memungkinkan kita memproses informasi kuantitatif secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penelitian karena mengambil keputusan berdasarkan fakta. Selanjutnya, statistik menurut para ahli. Di sini saya mengutip pendapat Sudijono dalam Hasnah 2025. Statistik yaitu pertama, sengumpulan data berupa bilangan atau angka. Yang kedua, sebagai aktivitas statistik. Yang ketiga, terkadang dimaknai sebagai metode statistik. Yang keempat, istilah statistik pada masa ini juga bisa diartikan sebagai ilmu statistik. Selanjutnya, simpulan statistik. Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data untuk menarik kesimpulan, terutama melalui berpikir induktif bersama bahasa, logika, dan matematika. Statistik menjadi sarana penting dalam berpikir ilmiah secara sistematis. Statistika juga banyak diterapkan dalam berbagai bidang untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data. Dan yang terakhir, kita masuk yang keempat, yaitu logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari cara berpikir yang benar agar kita bisa mengambil keputusan atau menarik kesimpulan dengan tepat. Aturan berpikir yang benar. Yang pertama, yaitu mencintai kebenaran. Yang kedua,
mengetahui secara sadar hal yang dikerjakan. Yang ketiga, mengetahui secara sadar hal yang dikatakan. Selanjutnya, logika menurut ahli. Aristoteles atau Aristoteles mengatakan logika adalah alat atau organon untuk berpikir benar. Ia menyusun dasar-dasar logika silogisme sebagai cara menarik kesimpulan dari dua premis. Kemudian menurut Immanuel Kant, logika adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum pikiran secara formal tanpa mempertimbangkan isi materi pikiran itu sendiri. Namun menurut Kant, logika bersifat universal dan tidak berubah. Jadi dapat disimpulkan bahwa berpikir logis membutuhkan ketelitian, kesadaran, dan kejujuran intelektual. Logika bukan hanya alat berpikir, tetapi juga sarana untuk mencapai kebenaran melalui cara berpikir yang tertib dan sah. Jadi secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sarana berpikir ilmiah seperti bahasa, matematika, statistik, dan logika sangat penting untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis dan rasional. Bahasa digunakan untuk komunikasi dan menyampaikan ide secara ilmiah, sedangkan matematika membantu berpikir deduktif dan menyajikan informasi secara tepat. Statistik mendukung berpikir induktif dan mengambil keputusan berbasis data, sedangkan logika memastikan secara berpikir yang benar dan terhindar dari kesalahan. Keempatnya saling melengkapi dan sangat dibutuhkan dalam proses berpikir ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.